Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Gizi. Saya Mizuka Urisiva bersama dengan rekan saya, Yordan Fatahillah dan Tias Eva akan membawakan materi kali ini, yaitu materi tentang nutrisi pada orang dewasa. Ini adalah pokok bahasan yang akan kami bahas. Di sini ada 7 materi. Yang pertama itu ada pengertian dan karakteristik usia dewasa. Yang kedua ada pengertian gizi untuk orang dewasa. Yang ketiga pentingnya gizi usia dewasa. Yang keempat kebutuhan gizi makro dan mikro usia dewasa. Yang kelima masalah gizi usia dewasa. Yang keenam pedoman gizi usia dewasa. Dan yang terakhir tips nutrisi usia dewasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian pengertian dan karakteristik usia dewasa. Jadi, masa dewasa itu dimulai pada usia 18 tahun hingga usia 40 tahun. Masa ini merupakan tanda bahwa telah tiba saat bagi individu untuk dapat mengambil bagian dalam tujuan hidup yang telah dipilih dan menemukan kedudukan dirinya dalam kehidupan. Masa dewasa muda merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru, dan diharapkan memainkan peran baru, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai baru sesuai masa ini. Selanjutnya, karakteristik usia dewasa. Yang pertama itu sebagai masa pengaturan. Individu di masa ini diharapkan menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa dan mampu mengatur dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sebagai masa reproduktif. Pada masa ini berhubungan dengan pembentukan keluarga baru, yaitu dimulai dari meninggalkan rumah orang tua, menikah, dan mempunyai anak. Yang ketiga itu sebagai masa kreatif. Hal ini disebabkan karena sebagai orang yang telah dewasa, ia tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua, sehingga mereka bebas untuk berbuat apa yang mereka mau. Orang dewasa muda juga berlomba-lomba dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat menjadi landasan dalam meraih pekerjaan dan pendapatan. Yang keempat, sebagai masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa, banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Penelitian terhadap remaja yang dilakukan di Inggris mengidentifikasi bahwa gangguan suasana perasaan, gangguan cemas, gangguan perilaku makan, kebiasaan yang mengganggu, dan penyalahgunaan zat-zat terlarang muncul saat mereka mulai beranjak dewasa. Yang kelima, ada sebagai masa ketegangan emosional. Sekitar awal hingga pertengahan umur 30-an, kebanyakan orang muda telah mampu memecahkan masalah mereka dengan cukup baik, sehingga menjadi stabil dan tenang secara emosional. Yang keenam, sebagai masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan dan rumah tangga, hubungan kelompok yang dibangun saat masa remaja akan cenderung berkurang pada masa ini, sehingga seorang dewasa muda akan mengalami keterasingan sosial. Yang ketujuh sebagai masa komitmen. Ketika memasuki masa dewasa, orang muda akan menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab, dan membuat komitmen. Yang kedelapan sebagai masa perubahan nilai. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perubahan nilai pada masa dewasa awal, diantaranya adalah keinginan untuk diterima dalam kelompok. Yang kesembilan sebagai masa ketergantungan. Meskipun telah memasuki usia dewasa, masih banyak orang muda yang agak tergantung pada orang-orang lain selama jangka waktu yang berbeda-beda. Dan yang terakhir sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Pada masa ini, tingkat dan keberagaman masalah yang dihadapi setiap individu berbeda-beda. Memahami perbedaan adalah langkah yang penting dalam mencapai dewasa muda yang mandiri. Yang kedua, pengertian gizi untuk orang dewasa. Tubuh dalam keadaan normal akan mengatur keseimbangan antara energi yang diperoleh dari makanan dengan energi yang diperlukan oleh tubuh manusia, guna mempertahankan kelangsungan fungsi tubuh. Pada orang dewasa, di mana pertumbuhan sudah tidak terjadi, kebutuhan akan zat-zat gizi tergantung pada aktivitas fisiknya. Umumnya, laki-laki lebih memerlukan energi karena secara fisik lebih banyak bergerak daripada wanita. Selain itu, semakin tinggi dan semakin berat badan seseorang, maka kebutuhan energinya juga perlu ditambahkan. Selanjutnya yang ketiga, pentingnya gizi usia dewasa. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu. Secara kuantitas itu artinya jumlah konsumsi makanan.
Jadi tidak boleh kurang atau lebih dari yang dibutuhkan sama tubuh. Sedangkan makanan yang berkualitas itu adalah makanan yang bergizi, yaitu makanan yang mengandung sekelompok zat yang esensial bagi kehidupan, bagi kesehatan. Jadi agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kebutuhan gizi makro dan mikro untuk usia dewasa. Kebutuhan gizi makro itu terbagi menjadi tiga, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk karbohidrat merupakan sumber energi utama pada orang dewasa dan biasa itu berperan untuk pembentukan energi paling besar gitu. Makanya kebutuhan karbohidrat pada orang dewasa itu cenderung sangat dibutuhkan. Tapi itu kebutuhan karbohidrat juga harus seimbang gitu. Jadi para karbohidrat yang keluar dan masuk itu harus sama. Nah, kebutuhan karbohidrat sendiri untuk orang dewasa sebanyak 46% dari total kebutuhan energi gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan karbohidrat kurang, misalkan 15% aja, nah itu dapat menyebabkan kelaparan dan berat badannya bakal menurun. Nah, sebaliknya kalau misalkan kelebihan karbohidrat juga dapat meningkatkan berat badan dan berpotensi mengalami obesitas. Yang kedua ada protein. Protein itu berfungsi sebagai untuk mengganti dan memperbarui jaringan tubuh yang rusak. Nah, untuk protein sendiri itu pada orang dewasa dibutuhkan sebanyak 11% dari total energi. Sumber utamanya dapat diperoleh dari protein hewani dan nabati. Nah, protein hewani itu misalkan dari hasil-hasil hewan, misalkan daging, telur, gitu. Terus untuk nabati misalkan dari tempe dan tahu. Nah, yang ketiga lemak. Lemak itu juga merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting untuk makhluk hidup yang berkaitan dengan fungsi fisiologis dari tubuh. Nah, tapi konsumsi lemak itu tidak boleh lebih dari 30% dari total kalori gitu. Jadi yang dibutuhkan hanya sekitar 2-2/5 kalori total pada menu harian. Nah, lemak sendiri dapat terbagi menjadi beberapa bentuk, misalkan ada trigliserida, fosfogliserol, dan juga kolesterol. Nah, kemudian ada tabel angka kecukupan gizi makro. Nah, ini tuh berdasarkan peraturan Menkes RI nomor 28 tahun 2019. Di sini rentang usia dewasanya itu 19 sampai 29 tahun, 30 sampai 49 tahun, dan 50 sampai 54 tahun. Jadi ada tiga kategori seperti yang tertera. Dapat disimpulkan bahwa untuk usia 19 sampai 29 tahun itu cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan dua kategori lainnya, dan pada usia 50 sampai 64 tahun kebutuhan energinya itu sudah mulai berkurang. Terlihat pada laki-laki hanya dibutuhkan 2.150 kilokalori dan yang perempuan hanya sebanyak 1.900 kilokalori. Selanjutnya kebutuhan gizi mikro. Kebutuhan gizi mikro itu ada dua, ada vitamin dan mineral. Nah, sebetulnya untuk vitamin sendiri seperti yang ditampilkan itu udah banyak vitamin yang dikenal secara luas di masyarakat. Cuma seperti yang ditampilkan di slide itu vitamin yang memang permasalahan itu cukup sering ditemukan di masyarakat. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena kurangnya edukasi masyarakat tentang kebutuhan akan vitamin dan gizinya. Nah, untuk vitaminnya seperti vitamin A itu berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Vitamin A itu untuk orang dewasa dikonsumsi sebanyak 600 sampai 650 IU. Yang kedua ada asam folat atau vitamin B9. Nah, itu berfungsi untuk mencegah kanker, dibutuhkan sebanyak 400 mcg per hari. Terus ada vitamin B1 yang berfungsi untuk menjaga fungsi dan kesehatan dari saraf, dibutuhkan sebanyak 50 sampai 100 mcg per hari. Selanjutnya ada vitamin B2, ini untuk menjaga kesehatan kulit, saraf, dan mata, dibutuhkan oleh orang dewasa sebanyak 1-2 mg per hari. Yang terakhir ada vitamin B12 yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan juga jaringan, dibutuhkan sebanyak 1 mcg per hari. Selanjutnya ada kebutuhan zat mikro berupa mineral, ada yodium, zat besi, dan zinc. Nah, untuk yodium sendiri itu berfungsi untuk menjaga kesehatan dari hormon tiroid. Selain itu juga sehingga dapat memperlancar metabolisme yang ada di dalam tubuh. Untuk yodiumnya sendiri dibutuhkan dalam jumlah 100 mcg per hari.
Sumber iodium itu dapat dari garam iodium dan juga seafood seperti kerang dan ikan. Yang kedua ada zat besi. Zat besi itu berperan untuk menjaga organ vital tubuh, misalkan kayak jantung, paru-paru, dan otak gitu. Nah, dia dibutuhkan sebanyak 18 mg per hari. Sumbernya bisa dari seafood dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada zinc. Zinc itu berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan memfasis sel T. Dibutuhkan orang dewasa sebanyak 11 mg per hari. Sumbernya itu dapat dari daging, baik itu daging ayam maupun sapi gitu. Nah, dan yang selanjutnya ada seafood, makanan laut seperti kerang, udang, dan ikan. Selanjutnya masalah gizi dewasa. Nah, masalah gizi pada orang dewasa itu cenderung dari tiga ini tuh biasanya dapat ketiga ini tuh biasanya dapat berkembang menjadi permasalahan yang serius. Yang pertama ada kurang gizi. Nah, kurang gizi ini tuh akibat kurangnya edukasi masyarakat dan pengetahuannya tentang fungsi dari gizi seimbang gitu. Nah, ini tuh dapat disebabkan karena penyakit kronis atau psikologis, bisa juga karena adanya permasalahan lain seperti tuberkulosis. Terus selain itu juga dapat menurunkan produktivitas harian dan kualitas hidup menjadi terganggu gitu. Nah, kalau kurang gizi pada orang dewasa itu ditandai cirinya tuh seperti badan itu kayak kurus itu dan dia itu tidak semangat. Nah, yang kedua ada anemia. Anemia itu terjadi karena kondisi sel darah merah. Sel darah merah itu yang berada di bawah batas normal. Nah, anemia itu dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Anemia sendiri itu sebenarnya rentan lebih banyak pada perempuan dan ibu hamil dibandingkan pada laki-laki. Untuk solusi mencegah anemianya itu bisa dengan mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan zat besi. Selanjutnya gizi lebih. Gizi lebih ini karena pola makan yang tidak seimbang dan tidak teratur juga, terus dapat diakibatkan karena kurangnya aktivitas juga, jadi menyebabkan metabolisme tubuh itu jadi terganggu gitu. Jadi makanan yang masuk dan keluar tidak seimbang. Terus adanya zat gizi lebih ini juga termasuk permasalahan serius karena dia itu dapat menyebabkan permasalahan lain seperti misalkan diabetes, terus penyakit gagal ginjal, terus bisa juga penyakit jantung koroner. Selanjutnya yang keenam adalah pedoman gizi usia dewasa. Pada tahun 2019, secara resmi PGS Pedoman Gizi Seimbang diterima oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan secara eksplisit gizi seimbang dalam program perbaikan gizi menurut Kurnaisi tahun 2010. Pedoman Gizi Seimbang atau PGS adalah pedoman dasar tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Pedoman gizi seimbang digambarkan dalam logo berbentuk kerucut yang dikenal sebagai tumpeng gizi seimbang. Bisa dilihat di sini gambarnya bahwa gizi seimbang itu harus mengikuti berbagai porsi yang berbeda, seperti protein nabati 2-3 porsi, protein hewani 2-3 porsi, kemudian sayuran 3-5 porsi, buah 2-3 porsi, dan makanan pokok 3-8 porsi. Dengan setiap hari kita meminum air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Kemudian TGS ini dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia, bayi, balita, remaja, dewasa, maupun lanjut usia. Pedoman gizi seimbang atau PGS berisi 4 prinsip gizi seimbang yang diharapkan menjadi sarana, pedoman, atau acuan bagi provider dalam pendidikan gizi masyarakat dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui konsumsi pangan yang seimbang. Selain itu, juga PGS diharapkan menjadi pedoman yang praktis untuk mengatur makanan sehari-hari yang seimbang dan aman
guna mencapai dan mempertahankan status gizi dan kesehatan yang optimal. Adapun 4 prinsip gizi yang seimbang antara lain yaitu pentingnya memakan makanan yang beraneka ragam atau bervariasi. Kemudian pentingnya pola hidup bersih. Ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Dan yang terakhir, pentingnya berat badan yang ideal bagi tubuh. Kemudian yang ketujuh ada tips nutrisi usia dewasa. Yang pertama ada kalsium. Asupan kalsium sebaiknya harus dipenuhi bahkan sejak Anda masih anak-anak. Menurut Christine Kirkpatrick, MSRD, Manager Wellness Nutrition Programs di Cleveland Clinic Wellness Institute, menyatakan bahwa kalsium yang Anda dapat sejak muda menjadi jaminan kesehatan dan kekuatan tulang, serta gigi di usia senja. Kalsium juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan otot, jantung, dan saraf. Kadar kalsium tubuh akan mencapai puncaknya di usia 20-25 tahun, tapi akan mulai pelan-pelan menurun setelahnya. Itu kenapa kalsium menjadi salah satu kebutuhan nutrisi untuk orang dewasa yang wajib dipenuhi di usia 40 tahun ke atas. Mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, bahwasannya kebutuhan kalsium untuk kita yang berusia 40 tahun ke atas adalah sebanyak 1000 mg per hari. Selain dari susu dan produk olahannya, kalsium bisa dapat dari sarden, teri, telur, sayuran hijau gelap seperti brokoli, bayam, pakcoy, selada. Kemudian ada jeruk serta tahu. Yang kedua, magnesium. Magnesium adalah mineral yang menjadi salah satu kebutuhan nutrisi untuk orang dewasa usia 40 tahun ke atas. Orang yang kekurangan magnesium biasanya beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan peradangan kronis. Hal ini disebabkan karena magnesium membantu mengatur tekanan darah, terutama bagi wanita yang beresiko hipertensi akibat penuaan. Kemudian magnesium juga membantu tubuh menyerap kalsium dan berfungsi untuk menguatkan otot, saraf, fungsi jantung, dan mengendalikan gula darah. Lalu magnesium untuk pria dan wanita usia 40-an itu berbeda. Pada pria 40 tahunan ke atas butuh sekitar 300 mg magnesium setiap hari. Sedangkan pada wanita sebanyak 320 mg per hari. Kita bisa memenuhi kebutuhan magnesium dari berbagai sumber makanan terbaiknya seperti sayuran berdaun hijau gelap, pisang, kacang-kacangan, kedelai, dan juga alpukat. Yang ketiga ada kalium. Kalium juga berperan penting menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, mineral yang satu ini juga membantu menjaga keseimbangan pH tubuh. Pada wanita usia lanjut dan parubaya, penelitian membuktikan bahwa asupan kalium ini yang mencukupi dapat menurunkan resiko stroke pasca menopause. Pria dan wanita dewasa usia 40 tahun ke atas sama-sama butuh 4.700 mg kalium setiap harinya. Kita bisa mendapatkannya dari variasi makanan sehat seperti sayuran hijau, tomat, alpukat, pisang, ubi jalar, lobak, dan kacang-kacangan. Usahakan makanan-makanan ini dalam bentuk paling segarnya atau masak hanya sebentar saja untuk menjaga kandungan kaliumnya tetap utuh. Lalu ada omega 3, di mana asam lemak omega 3 termasuk kebutuhan nutrisi untuk orang dewasa menjelang usia parubaya yang tidak boleh terlewatkan. Omega 3 dapat membantu melawan peradangan, menurunkan tensi dan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan resiko penyakit jantung. Asam lemak esensial ini berperan menjaga kesehatan otak dan menjauhkan kita dari masalah memori yang terkait dengan penuaan. Kebutuhan omega 3 harian ditentukan oleh kondisi kesehatan saat ini. Jika kita sehat dan bugar, maka kita hanya perlu sebanyak 500 mg per hari. Namun, jika kita memiliki penyakit jantung, maka kita perlu asupan omega sekitar 800 sampai 1000 mg setiap harinya. Apabila kita punya kadar trigliserida tinggi, kita perlu sekitar 2000 hingga 4000 mg omega 3 setiap harinya. Berbagai makanan yang kaya omega 3 adalah ikan kembung,
salmon, ikan teri, ikan tuna, ikan lele, kubis, oatmeal dari gandum utuh, brokoli, kembang kol, dan bayam. Kita juga bisa mendapatkan asupan omega 3 atau asupan tambahan dari suplemen minyak ikan. Yang kelima ada vitamin D. Setelah memasuki usia 40 tahun, vitamin D sangat dibutuhkan untuk melindungi tubuh dari efek penuaan yang bermunculan. Vitamin D bagus untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, kekebalan tubuh, fungsi jantung, dan sistem saraf. Vitamin juga dikenal sebagai vitamin matahari, ini juga membantu penyerapan kalsium agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh. Sinar matahari adalah salah satu sumber terbaik vitamin D. Oleh karena itu, usahakan untuk berjemur di pagi hari selama kurang lebih 10 menit sebelum pukul 9 pagi. Selain sinar matahari, berbagai produk susu, biji-bijian, tuna, kuning telur, keju, dan jamur kancing juga menjadi sumber vitamin D yang baik untuk tubuh. Baik laki-laki maupun perempuan berusia 40 tahun ke atas, asupan vitamin D harian yang dibutuhkan yaitu sebesar 15 mikrogram. Kemudian ada vitamin B12. Vitamin juga menjadi salah satu kebutuhan nutrisi untuk orang dewasa di atas 40 tahunan, yaitu vitamin B12. Vitamin B12 penting untuk menjaga kesehatan otak dan juga mata sejak usia anak-anak hingga dewasa. Vitamin ini sebetulnya akan lebih mudah diserap dari sumber makanan seperti ayam, ikan, susu, dan telur. Namun seiring dengan usia yang semakin lanjut, produksi asam lambung mulai sedikit sehingga akan sulit mencerna vitamin B12 yang berasal dari makanan. Untuk mengakalinya, kita bisa minum suplemen dengan kisaran dosis 2,4 mikrogram per hari. Dan yang terakhir ada probiotik. Meski bukan termasuk vitamin maupun mineral, probiotik tetap menjadi salah satu nutrisi yang sebaiknya dipenuhi oleh orang-orang menginjak usia parubaya. Probiotik membantu menjaga kesehatan usus, menjaga berat badan tetap ideal, hingga menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan juga stroke. Untuk mencukupi kebutuhan hariannya, kita bisa mengonsumsi probiotik dari berbagai produk susu seperti yogurt, miso, acar, kimchi, hingga produk fermentasi kedelai seperti tahu dan tempe. Berikut daftar pustaka yang kami dapatkan untuk mengisi materi PPT hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.